Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Media Afrina, Duta Teknologi Provinsi Bengkulu tahun 2022. Yang saya hormati Ibu Sri Amelia, Duta Teknologi Provinsi Aceh. Yang saya hormati founder dari Sahabat Guru Hebat yang luar biasa, Bapak Fitrianto. Yang saya hormati juga Sahabat Teknologi Ibu Mika dan Ibu Septia, serta Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini dalam kegiatan webinar Khobar Akbar. Kolaborasi Sahabat Teknologi 2023. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara kedua yaitu sambutan oleh Ibu Media Afrina selaku Duta Teknologi tahun 2022. Silakan Ibu Mei. Oke. Baik, terima kasih Pak Fadli dan rekan-rekan sahabat teknologi ya, ada Bu Septia dan ada Ibu Mika ya yang hari ini luar biasa semangatnya untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan saya Ibu Sri Amalia ya, Duta Teknologi dari Provinsi Aceh tahun 2022. Ibu apa kabar? Sehat Bu Mei, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Yang saya hormati juga Pak Fitrianto ya, founder dari Sahabat Guru Hebat ya. Wah, luar biasa. Oke Pak Fitrianto, semoga sehat selalu ya Pak ya. Dan tentunya kepada rekan-rekan sahabat teknologi yang memiliki semangat yang mengembara sekali untuk selalu berbagi kepada teman-teman semuanya yang hadir di dalam room Jimit kita malam hari ini. Pertama dan utama sekali, mari kita tidak bosan-bosan berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa untuk beraktivitas sampai saat sekarang dan tentu diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan semuanya. Salawat beriring salam juga selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Nah, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini ya Bapak Ibu. Baik, di sini kami selaku Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022 tentu sangat mengapresiasi sekali atas kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh sahabat teknologi dari berbagai provinsi. Jadi bisa dibilang hari ini adalah webinar seri Lintas Nusantara. Ada Jawa Barat, ada Bengkulu, dan juga ada Aceh. Wah, luar biasa. Barangkali nanti juga bisa diajak dari sisi timur ya Bapak Ibu, karena kolaborasi ini sangat penting sekali. Oke, selain itu tentu yang harus kita bangun adalah semangat untuk selalu berbagi Bapak Ibu. Karena di level 4 ini, level berbagi dan berkreasi, ya ini adalah salah satu level untuk bagaimana tantangannya Bapak Ibu benar-benar ingin berbagi tentang praktik baik, tentang inovasi pembelajaran yang telah Bapak Ibu lakukan. Jadi mungkin key-nya boleh diingat bahwa key-nya bukan Bapak Ibu mengajarkan bagaimana caranya menggunakan ini, tidak, tapi lebih ke berbagi. Bapak Ibu membuat inovasi pembelajaran dengan menggunakan apakah model dan tentu dibantu dengan berbasis teknologi Bapak Ibu. Nah, ini yang akan kita share kepada rekan-rekan semuanya kan, karena rekan-rekan semuanya bisa hadir di setiap webinar sahabat teknologi yang memang sudah tayang di PMM. Wah, ini sudah seri yang keberapa ya untuk Bapak Ibu yang berbaginya, dan kami mengharapkan semoga Bapak Ibu semangatnya tidak kendor ya tentunya, walaupun mungkin kita dibatasi dengan timeline sampai tanggal 21 khusus untuk berbagi, tapi Bapak Ibu silakan untuk
selalu berbagi, baik itu luring maupun daring ya Bapak Ibu. Dan mungkin sedikit mengingatkan kembali masalah tugas ya Bapak Ibu, kerjakanlah sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, kita kembali ke tentang inovasi pembelajaran, bahwa di zaman yang saat sekarang ya Bapak Ibu, kita mengajarkan mungkin generasi yang alfa, yang dekat sekali dengan digital ya. Nah, tentu kita sebagai seorang pendidik juga harus mengetahui ya apa yang mereka butuhkan. Kita menerapkan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang mereka inginkan, atau pembelajaran terdiferensiasi. Tentu untuk itu banyak strategi ataupun pendekatan yang dapat kita lakukan. Nah, salah satunya dengan melakukan inovasi pembelajaran, karena memang ini adalah salah satu hal yang sangat penting, di mana di fase inovasi TIK dalam pembelajaran ya, itu dapat mengisi pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Ya, tentu kita juga harus memperhatikan dulu bagaimana kesiapan dari peserta didik kita, readiness-nya, bagaimana minat belajar mereka, sampai ke profil belajar dari peserta didik kita. Oke, mungkin tidak perlu berlama-lama karena nanti akan ada dari Kak Seri ya, dari Aceh juga, yang pasti akan memberikan semangat dan juga penguatan buat rekan-rekan semuanya di sini. Kami mengucapkan selamat ya, karena sudah sampai kepada pencapaian level tertinggi tentunya di Pembatik tahun 2023 ini. Semoga Bapak Ibu dapat ikhlas dalam berbagi dan juga tentu berkolaborasi ya, untuk menguatkan ekosistem digital pendidikan tentunya, dengan berbagi dan berkarya tadi, mewujudkan merdeka belajar. Oke. Mungkin boleh saya kutip atau citasi sebuah quotes ya, bahwa teknologi memang tidak dapat menggantikan posisi guru yang hebat, tapi guru yang transformasional akan menjadi hebat. Oke, Bapak Ibu, semangat ya, dan buat rekan-rekan semuanya yang ada di room ini juga silakan siapkan atau kosongkan gelasnya untuk siap menerima materi baru dari rekan-rekan kita sahabat teknologi. Oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mei atas supportnya yang luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, ini berlanjut ke acara yang ketiga, yaitu sambutan juga motivasi yang luar biasa kami butuhkan. Kami persilakan kepada Ibu Seri Amelia untuk menyampaikan motivasi untuk kami-kami ini yang lagi berjuang juga seperti itu. Silakan Bu Sri. Oke, terima kasih Pak Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah. Segala puji bagi Allah, salawat juga beserta salam kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada rekan saya Bu Meidia. Alhamdulillah jumpa kembali ya Bu Mei, sekalipun dalam room virtual. Kemudian penghormatan saya juga kepada Pak Fitrianto sebagai founder daripada Sahabat Guru Hebat yang telah memfasilitasi tentunya dan juga terlibat dalam kegiatan berbagi dan juga berkolaborasi pada malam hari ini. Tentunya rasa bangga saya ya juga ya kepada 3 orang sahabat teknologi tahun 2023 dari Provinsi Jawa Barat, dari Provinsi Aceh ada Bu Mika, kemudian dari Provinsi Bengkulu ya Pak Fadil Omi. Sebelumnya saya ucapkan selamat Bapak Ibu bertiga telah sampai pada step keempat ya, atau level 4 dari keseluruhan kegiatan Pembatik tahun 2023. Bapak Ibu, lagi-lagi mungkin rekan-rekan yang lain juga selalu mengatakan hal yang sama, bahwa duta itu adalah bonus ya Bapak Ibu ya. Duta itu adalah bonus karena yang paling penting dari kontestasi ataupun dari kegiatan Pembatik ini adalah bagaimana kemudian kita menjadikan kontestasi ini sebagai ajang kita mengupgrade
mengupgrade kemampuan kita ya sesuai dengan profesi kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa transformasi pendidikan di satuan pendidikan kita masing-masing itu selalu diawali dengan inisiasi daripada prakarsa perubahan ataupun praktik baik yang Bapak Ibu lakukan. Dan pembatik ini merupakan salah satu ajang bagi kita sebagai seorang guru untuk mengupgrade kafaah keilmuan kita, kemudian untuk memberikan yang terbaik bagi anak murid kita melalui praktik baik khususnya pemanfaatan platform teknologi Kemendikbudristek. Dan saya sangat bangga sekali Bu Mika, Pak Fadil, Bu Septia, dan juga Bapak Ibu yang hadir di room malam hari ini. Ini merupakan inisiator di satuan pendidikan masing-masing. Dan kemudian praktik baik yang Bapak Ibu hasilkan kemudian diwujudkan juga dalam konsep berbagi dan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang hebat-hebat tentunya yang telah berhadir pada malam hari ini. Bagi saya, Pak Fadil, Bu Mika, dan juga Bu Septia adalah bukti nyata ya dari Bapak Ibu guru yang hari ini terus mengupgrade diri, terus berbuat bagi kemajuan pendidikan di satuan pendidikan kita masing-masing dan juga di provinsi kita masing-masing. Akhirnya cita-cita kita bersama bahwa terwujudnya transformasi pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi itu akan dapat kita wujudkan dengan bersama-sama melalui inisiasi kebaikan di satuan pendidikan kita masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa duta itu adalah bonus. Step-step inilah tentunya yang akan memberikan efek yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kafaah keilmuan kita untuk kemudian menjalankan profesi guru ini dengan sebaik-baiknya. Ini saja mungkin Bu Mai dan juga 3 orang sahabat teknologi hebat malam ini. Semoga Bapak Ibu dan juga saya pribadi tentunya berhadir di room ini, praktik baik yang nanti dibagikan menjadi menjadi semangat ya untuk kita juga mempraktekkannya di sekolah kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu, Ibu Sri, motivasi yang luar biasa tentunya yang sangat berarti untuk memacu kami untuk terus berbagi Bu. Mudah-mudahan terus bisa berbagi. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini saya minta sepatah dua patah kata untuk Pak Fitrianto selaku founder Sahabat Guru Hebat. Ini seseorang yang luar biasa ya, jadi beberapa kali mewadahi kami juga berkolaborasi bersama ya, kebetulan Pak Fitrianto ini founder Sahabat Guru Hebat yang mewadahi seluruh Indonesia jaringannya. Dan ini dari GMT, dari berbagai media itu sudah diwadahi oleh Pak Fitrianto sendiri. Oke, mungkin saya persilakan Pak Fitrianto untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk memotivasi kami semua. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Maida Afrina, Duta Teknologi Bengkulu tahun 2022, Bu Sherry Amalia, dan sahabat teknologi Pak Fadli Omira Herjo, Bu Septia Eka, dan Bu Mika Rona yang luar biasa malam ini berkolaborasi dengan komunitas kami. Terima kasih kepercayaannya karena sebenarnya sudah beberapa lama agak vakum karena kegiatan guru penggerak Bapak Ibu. Jadi termasuk Pak Fadli kemarin juga sama, kita berada di fase kesibukan yang lain, tapi tidak menutup kemungkinan kita selalu berbagi sebenarnya. Setelah 1 tahun vakum ternyata muncul baru lagi kegiatan yang luar biasa bersama sahabat-sahabat teknologi ini, di mana di tiap harinya kemarin kita sampai di komunitas itu ada 4-5 link muncul Bapak Ibu. Tapi tidak menyurutkan kita untuk bergabung di salah satu kegiatan bersama sahabat teknologi. Karena apa?
mereka mempunyai praktik-praktik baik yang luar biasa. Ini yang harus kita pelajari untuk membawa kita sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam yang kita pelajari kemarin ya Pak Fadri ya di Guru Penggerak itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, di komunitas kami memang berdiri sejak tahun 2021. Awal waktu itu pandemi, kami bersama teman-teman membuat sebuah komunitas mewadahi semua rekan-rekan yang mau berbagi bersama kita, dan alhamdulillah sampai saat ini masih dipercaya oleh teman-teman, dan mulai tahun 2023 ini kita ada kegiatan namanya sesi bebas. Di sesi bebas ini kita laksanakan setiap hari Selasa malam. Jadi kita setiap Selasa malam jam 7 dengan materi-materi yang saat ini sedang digemari, artinya aplikasi-aplikasi sederhana yang dipakai oleh teman-teman guru kita sampaikan. Nah, di sini bahwa intinya untuk berbagi itu, kalau saya selalu bilang, jangan menunggu mahir, jangan menunggu hebat, jangan menunggu ilmu itu menumpuk, tapi sedikit kita punya, kita tularkan, insya Allah akan bertambah dan menjadi luar biasa. Itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Di sini terima kasih Pak Fadli, Bu Septia, Bu Mika, nanti materi yang disampaikan semoga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman. Ternyata di luar sana ada ilmu-ilmu yang luar biasa yang perlu kita pelajari dan nantinya diimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu Pak Fadli sedikit tambahan saya. Saya tutup dengan pantun. Nah, dengan pantun biasa di gerak ini. Oke, tahu bulat 500-an. Cakep. Masih hangat, enak rasanya. Cakep. Tetap semangat dan jangan bosan bersama sahabat teknologi yang berbahagia. Oke. Luar biasa. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fitrianto atas motivasi dan luar biasanya. Jadi Pak Fitrianto ini juga salah satu fasilitator Bapak Ibu. Jadi saya juga banyak belajar dari beliau ya. Jadi juga ya terinspirasi dari beliau ya untuk berbagi terus Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang luar biasa, pasti rasanya tidak sabar untuk mendengarkan rekan-rekan kami untuk berbagi dan berkolaborasi. Mungkin bisa Ibu Mika ya. Oke, kita lanjutkan pada sesi berbagi Bapak Ibu. Mungkin yang pertama adalah Ibu Mika ya. Halo Ibu Mika. Mungkin mic-nya Bu di ya Pak. Oke. Ya Bu. Oke, Bu Mika ini sahabat teknologi dari Provinsi Aceh Bapak Ibu. Mungkin langsung saja Bu Mika, kami persilakan waktu dan tempat. Ya, Pak. Sudah nampak print screen-nya, Pak? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Mika Rona Adila. Saya salah seorang lulusan dari Universitas Syah Kuala, jurusan S1 Pendidikan Matematika. Saya sekarang mengajar di SMK Negeri 1 Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Saya adalah salah satu
sahabat teknologi tahun 2023 yang berasal dari Aceh Selatan. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum memulai pemaparan saya akan berpantun terlebih dahulu. Ini mohon maaf Bapak ya, Bapak Ibu, ini pantunnya dalam bahasa Aceh. Oke, Jaro, keren ini. ya Pak. Jaro 12 diatuh ule, meahlun lake si gohlom lemput truk haba. Kadang nasalah baklun temule, kadang mencuri di dalam dada. Oleh sebabnya wahe erakan, neputupat rijang nyona salah haba. Cakep. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah judul dari pemaparan saya. Berbagi praktik baik penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK berpusat pada siswa dengan pemanfaatan platform teknologi. Model pembelajaran inovatif berbasis TIK yang berpusat pada siswa. Nah, di sini model pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang menggunakan cara-cara baru yang kreatif dan mengedepankan pemikiran kritis, keterlibatan aktif, dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dan juga berpusat pada siswa, merupakan pembelajaran aktif di mana siswa memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan, serta pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja dalam tim. Jadi di sini model pembelajaran inovatif berbasis TIK berpusat pada siswa merupakan model pembelajaran menggunakan cara-cara baru yang kreatif, yang berbasis pada teknologi, informasi, dan komunikasi yang pastinya berpusat pada siswa, yang membuat siswa belajar secara aktif. Adapun perkembangan teknologi zaman sekarang, setiap tahun pasti teknologi berkembang secara pesat. Dengan perkembangan teknologi ini, maka pembelajaran pun mengikuti perkembangan teknologi sehingga adanya pembelajaran berbasis digital, di mana pembelajaran digital ini merupakan aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang menggunakan peranan internet atau teknologi digital, baik itu dalam persiapan, dalam pelaksanaan, dalam penilaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik, guru, dan orang tua peserta didik. Jadi pembelajaran digital ini erat kaitannya dengan peranan internet, baik itu dalam persiapan, dalam kita mengajar, dalam pelaksanaan kita pembelajaran, serta dalam penilaian pembelajaran. Di sini saya menggunakan platform teknologi berupa Canva, di mana Canva adalah platform desain dan komunikasi visual online dengan visi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya di manapun. Baik, di sini saya menggunakan Canva for Education. Canva for Education atau Canva untuk pendidikan ini merupakan paket peningkatan gratis dari Canva yang khusus disediakan untuk pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan baik dari jenjang PAUD hingga SMA, SMK sederajat untuk mendukung kreativitas dan kolaborasi di kelas. Baiklah, di sini ada akun Canva untuk pendidikan yang sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memverifikasi data diri, nanti akan otomatis terhubung dengan sekolah tempat kita bertugas dan tergabung dengan peserta didik yang ada di sekolah kita. Di sini adalah tampilan awal. Jika kita membuka di Google atau men-searching di Google tentang Canva, nanti akan ada 3 pilihan. Jika kita mengklik atau men-search tentang Canva for Education, misalnya kita ingin login ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini kita memilih teacher atau guru. Nanti kita bisa login menggunakan akun Belajar ID kita Bapak Ibu. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Yang membedakan Canva pada umumnya dengan Canva for Education ini, di sini nanti ada identitas sekolah kita Bapak Ibu.
Di sini seperti punya saya ada identitas sekolah yaitu dari SMK Negeri 1 Sawang. Di sini ada sekitar 2 orang yang sudah bergabung dengan Canva for Education ini, Bapak Ibu. Dalam Canva for Education ini saya membuat media pembelajaran interaktif, yang mana disingkat media pembelajaran interaktif itu dengan MPI, yaitu sebagai alat bantu berbasis multimedia yang dapat menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa yang dalam prosesnya terjadi komunikasi aktif 2 arah antara multimedia dengan penggunanya yaitu siswa yang bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran. Ini adalah salah satu tugas MPI saya yang sudah saya buat pada tugas akhir level 3 kemarin dan sudah saya implementasikan kepada anak-anak. Jadi nanti setelah anak-anak mengklik home, maka akan keluar menu-menu seperti ini. Ada biodata, ada tujuan pembelajaran, ada materi, dan ada kuis, serta ada referensinya. Jadi nanti jika anak-anak ingin membaca tentang tujuan pembelajaran, mereka bisa mengklik tujuan pembelajaran akan beralih ke laman tentang tujuan pembelajaran. Begitu juga dengan materi dan kuis. Ini adalah dokumentasi implementasi media pembelajaran interaktif yang saya buat dan saya implementasikan kepada siswa. Di sini ada siswa yang menggunakan handphone atau Android, ada juga siswa yang menggunakan komputer. Jadi bisa menggunakan komputer dan menggunakan handphone. Di sini salah seorang siswa sedang mempelajari materi dan ada juga siswa yang sedang ingin mempelajari tentang kuis atau ingin bermain game nih ceritanya ya Bapak Ibu. Baiklah, setelah anak-anak mempelajari materi, langkah selanjutnya saya membagi anak-anak menjadi 2 tim, yaitu ada tim laki-laki dan tim perempuan. Di sini nampak jelas bahwa tim laki-laki sedang mendesain media presentasi yang akan mereka presentasikan ke depan kelas. Dan ini yang perempuan seperti itu juga Bapak Ibu. Nanti mereka akan membuat media presentasi mereka dengan menggunakan Canva for Education dengan menggunakan akun Belajar ID siswa. Jadi akun Belajar ID ini bisa juga dimanfaatkan oleh guru, siswa maupun tenaga kependidikan. Di sini saya membuat media MPI dengan menggunakan akun belajar saya dan anak-anak membuat desain presentasi seperti PPT dengan menggunakan Canva for Education. Setelah mereka selesai membuat medianya, lalu anak-anak maju ke depan mempresentasikan. Di sini nanti ada tanya jawab di antara kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran saya di kelas, di sini saya menggunakan Quizizz, di mana Quizizz merupakan sebuah aplikasi atau platform yang dapat dijadikan media untuk proses belajar. Platform ini dapat menyajikan sebuah pembelajaran secara kolaboratif dan menyenangkan. Selain siswa dapat belajar sambil bermain, media tersebut juga mampu meningkatkan kompetensi siswa. Ini adalah tampilan awal dari Quizizz, di mana Quizizz ini juga dapat kita login menggunakan akun Belajar ID kita. Nanti akan keluar tampilan seperti ini, dan ini merupakan contoh dari kuis yang saya buat sendiri di dalam Quizizz dan akan saya aplikasikan ke siswa. Ini adalah contoh Quizizz-nya, Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi azan. Siap Bu, istirahat bentar.
Baik, saya lanjutkan lagi. Ini adalah salah satu kuis yang sudah saya buat dan akan saya aplikasikan ke siswa. Jadi nanti siswa akan saya share link kuisisnya, atau siswa bisa juga men-searching kuisis lalu memasukkan kode yang ada tertera di kuisis ini. Nah, di sini nanti di tepi kiri atas ada memasukkan kode, jadi anak-anak bisa memasukkan kode kuisisnya. Nah, ini adalah dokumentasi implementasi kuisis yang sudah saya aplikasikan ke siswa, di mana siswa sedang mencari jawaban terhadap soal yang diberikan. Nah, di sini saya menghandle kuisisnya dalam segi memulai dan melihat peringkat-peringkat hasil dari jawaban siswanya. Di mana di sini kuisis bisa diakses menggunakan handphone atau juga menggunakan komputer. Ini adalah hasil dari kuisis yang sudah diberikan, jadi nanti ada peringkat 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi nanti setelah siswa selesai, maka akan keluar nilai siswa. Seperti ini ya Bapak Ibu, seperti tampilannya. Nah, platform teknologi ini menurut saya mempermudah dalam kita mengajar atau dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu siswa menjadi bersemangat, siswa dan guru mengikuti perkembangan zaman. Tapi satu, untuk platform teknologi yang saya gunakan ini, dia membutuhkan jaringan internet. Baik itu dari segi persiapan maupun dalam kita mengimplementasikannya. Misal dalam penggunaan kuisis tadi, jadi anak-anak membutuhkan jaringan internet. Cukup sekian Bapak Ibu hasil pemaparan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Mika. Wah, kasih plus dong, kasih reaksi Bapak Ibu, luar biasa ya. Oke, cakep. Oke, pada sesi ini Bapak Ibu tahan dulu jika Bapak Ibu ingin punya pertanyaan, karena nanti akan disiapkan sesi
tanya jawab Bapak Ibu. Ya, jadi nanti setelah pemaparan dari pemateri selanjutnya, ya, jadi akan dibuka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaan untuk Ibu Mika, nanti Bapak Ibu tahan terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita beralih ke Ibu Septia. Halo Ibu Septia. Halo Pak. Oke, sudah siap Bu? Iya. Oke, silakan Ibu Septia, materi kedua. Muncul? Sudah muncul? Belum? Belum. Sebentar. Sudah muncul, Pak? Belum. Oke, sudah Bu. Oke, lagi berjalan. Oke, sudah Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali saya berada dalam pertemuan malam ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Septia Eka Angguniusnia. Panjang juga ya namanya. Bapak Ibu dapat menyapa saya dengan sapaan Eka. Saya berasal dari Subang, Jawa Barat, dan saya bertugas di SMP Negeri 3 Cipunagara, Kabupaten Subang. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan pada malam hari ini saya berkesempatan untuk membagikan praktik baik yang sudah dilaksanakan dalam rangka berbagi praktik baik sebagai sahabat teknologi Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu, praktik baik yang sudah saya laksanakan yaitu pembelajaran interaktif Bahasa Indonesia menggunakan Canva for Education. Nah, saya yakin sebagian besar dari Bapak Ibu di sini pasti sudah mengenal Canva ya. Tapi kita mengingat kembali kalau Canva for Education itu cara mengaksesnya adalah dengan mengaktifkan akun belajar ID, kemudian diintegrasikan dengan Canva. Jadi Canva for Education bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kolaborasi di kelas dan kegiatan belajar mengajar di kelas. Sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa membuat tim dengan siswa di Canva for Education. Nah, benefitnya ini Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan Canva for Education untuk murid, tentunya dengan pembelajaran yang memanfaatkan akun belajar ID, kita bisa membantu murid untuk lebih memahami materi karena pembelajaran menjadi lebih interaktif. Kemudian untuk guru pun, sebagai guru kita akan lebih mudah ketika mengajar, karena Canva itu bisa menjadi sebuah media yang membantu kita dalam menerangkan materi. Kemudian untuk sekolah juga kita bisa memanfaatkan aplikasi Canva ini secara gratis, Canva for Education secara gratis. Ya. Lalu, kenapa saya membuat multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Canva for Education untuk pembelajaran? Karena di kelas yang saya ampu terdapat sebuah permasalahan pembelajaran. Kita tahu sendiri ya Bapak Ibu, kalau pembelajaran Bahasa Indonesia itu terlalu banyak teks. Betul tidak? Waktu sekolah Bahasa Indonesia kan teks gitu ya, cerita, teks. Kemudian untuk pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP itu Bapak Ibu, 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran. Bayangkan bagaimana caranya membuat siswa tetap semangat belajar dan kondusif
dalam kegiatan pembelajaran selama 6 jam pelajaran. Dan biasanya akan cenderung siswa merasa bosan. Oleh karena itu, saya membuat sebuah multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Canva for Education yang memanfaatkan akun Belajar ID. Multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat pun saya diharapkan dapat memfasilitasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Kita kita semua tahu tentunya di dalam kurikulum Merdeka ini dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya adalah diferensiasi siswa di gaya belajarnya. Ada siswa yang gaya belajarnya auditori, yang lebih senang dengan diskusi, mendengarkan penjelasan. Kemudian ada siswa dengan gaya belajar visual, yang lebih senang dengan memperhatikan grafik-grafik, gambar, poster, menonton video. Kemudian siswa dengan gaya belajar kinestetik yang lebih senang praktik, kemudian berjalan-jalan di kelas gitu kan, tidak mau diam. Tapi kita sebagai guru kan harus berusaha memfasilitasi gaya belajar itu ya Bapak Ibu. Jadi saya pun berusaha semaksimal mungkin supaya ketiga gaya belajar tersebut bisa difasilitasi di kelas menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, untuk multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat, ini adalah tampilan menu-menunya Bapak Ibu. Di sini materi yang saya pilih adalah teks cerita pendek atau cerpen. Cerpen itu kan teksnya walaupun cerita pendek tapi teks ya Bapak Ibu, bacaan. Dan kebanyakan kalau di kelas kita hanya membaca gitu, siswa hanya membaca akan cenderung bosan. Jadi saya membuat multimedia pembelajaran ini agar pembelajaran cerpen itu tidak menjadi membosankan di kelas. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan scientific learning, di mana ada beberapa tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap mengamati dan menanya. Di tahap mengamati dan menanya ini, saya jelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajarannya, kemudian bagaimana cara menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang sudah dibuat. Jadi siswa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan MPI-nya. Kemudian ada materi apa saja yang bisa mereka akses untuk membantu kegiatan pembelajaran. Di sini ada berbagai macam materi pendukung untuk kegiatan pembelajaran, kemudian ada juga video pembelajaran. Nah, untuk memfasilitasi siswa dengan gaya belajar visual, MPI ini berisi materi pembelajaran dan video pembelajaran yang tentunya cocok untuk anak dengan gaya belajar visual. Karena MPI-nya kan warna-warni, kemudian ada ilustrasi-ilustrasi yang memudahkan siswa memahami. Selain MPI, saya pun memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, yaitu misalnya buku teks, kemudian contoh-contoh teks dari buku-buku yang ada di perpus, buku kumpulan cerpen, dan tentunya sebagai guru, saya pun tidak ingin terlalu melepas siswa, silakan mempelajari MPI, begitu saja. Saya juga harus tetap memberikan penjelasan. Karena MPI itu kan adalah media ya Bapak Ibu. Karena teknologi tidak akan dapat menggantikan peran seorang guru. Tetap saja sebagai guru, saya harus memberikan penjelasan yang fungsinya membantu siswa untuk membuat pembelajaran lebih kondusif. Bukan teacher center tapi ya Bapak Ibu, tetap student center, tapi di sini saya hanya sebagai fasilitator gitu. Ketika siswa tidak memahami suatu hal, maka disitulah peran saya membantu siswa untuk memahami hal yang mereka tanyakan. Kemudian untuk gaya belajar auditori pun ada video pembelajaran, tentunya ada audionya kan. Nah di situ MPI bisa memfasilitasi gaya belajar auditori. Selain itu saya juga biasanya kalau di kelas saya ditambahkan dengan lagu-lagu edukasi.
Misalnya lagu-lagu yang terkait dengan materi pembelajaran yang rumit, kita nyanyikan menggunakan lagu supaya siswa lebih mudah mengingat dan memahaminya. Kemudian untuk gaya belajar auditori pun biasanya anak auditori itu suka dengan diskusi dan tanya jawab. Jadi ketika kegiatan pembelajaran difasilitasi dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab. Untuk anak dengan gaya belajar kinestetik, media pembelajaran interaktif ini pun bisa memfasilitasi mereka ketika belajar. Jadi ketika MPI kan sudah ada hampir lengkap ya, dari materi, evaluasi, video pembelajaran, dan siswa dengan gaya belajar kinestetik tidak harus duduk saja di meja gitu, memperhatikan guru. Mereka bisa juga misalnya sambil bergerak, tapi sambil tetap belajar dari MPI yang sudah diberikan. Kemudian jika kelas telah berakhir pun, anak-anak kinestetik ini biasanya suka bertanya di luar kelas. Tapi kan kalau bertanya di luar kelas, bisa jadi sebagai guru kita sudah masuk lagi ke kelas lain. Jadi siswa tidak bisa langsung bertanya. Nah, dengan menggunakan MPI ini, siswa yang kinestetik bisa mengulang lagi materi pembelajaran yang sudah diberikan, tentunya dengan gaya belajar mereka yang mereka sukai. Nah, ini penerapan di tahap mengamati dan menanya. Nah, di sini saya sedang menjelaskan cara menggunakan MPI-nya, kemudian siswa di sini mencoba di HP-nya masing-masing, mencoba tombol-tombol di MPI, kemudian selain mencoba MPI, juga bertanya tentang materi pembelajaran dan diskusi tentang apa yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran pada saat itu. Kemudian di pembelajaran saintifik, tahap setelah mengamati dan menanya adalah mengumpulkan dan mengolah informasi. Di tahap ini, dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang telah dibuat, siswa mengumpulkan informasi mengenai teks cerpen. Di MPI yang sudah dibuat, sudah ada materi dan video pembelajaran yang diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami materinya. Siswa pun mengeksplorasi berbagai macam cerpen, baik dari internet maupun dari buku kumpulan cerpen yang mereka pinjam di perpustakaan, kemudian dikaitkan dengan materi yang ada di dalam MPI-nya. Dan terakhir adalah mengomunikasikan. Nah, di tahap mengomunikasikan ini, setiap siswa dengan gaya belajar visual diberikan kesempatan untuk membuat grafis dari hasil analisis cerpen yang sudah mereka lakukan. Ini ada contohnya ya Bapak Ibu, grafis-grafis analisis cerpen. Siswa dengan gaya belajar visual ini sangat senang jika mereka membuat grafis-grafis yang warna-warni seperti ini, tapi tetap berisi materi pembelajaran yang diharapkan. Tentunya menggunakan Canva for Education dengan memanfaatkan akun belajar ID siswa. Kemudian mereka melakukan presentasi dari hasil analisisnya. Dan di sini anak-anak dengan gaya belajar kinestetik dan audio di sini sangat senang biasanya tuh. Anak audio kan sukanya diskusi dan tanya jawab. Nah, di kegiatan presentasi ini mereka bisa bebas melakukan kegiatan tersebut, diskusi dan tanya jawab dengan temannya. Kemudian anak kinestetik pun biasanya semangat untuk melakukan kegiatan presentasi karena mereka tidak harus duduk, bisa bergerak kan, kalau presentasi kan berdiri bergerak, kemudian menjelaskan kepada teman-temannya seperti itu. Untuk kegiatan evaluasi pembelajaran, saya menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, tentunya Quizzes itu dalam penilaian bisa diintegrasikan dengan akun belajar ID. Dan dengan menggunakan Quizzes ini bisa dikategorikan juga ke dalam game edukasi karena Quizzes ketika dimainkan itu seperti bermain sebuah game dan siswa biasanya senang karena mereka nanti akan berebut untuk memperebutkan posisi poin teratas. Untuk link Quizzes-nya pun sudah saya masukkan ke dalam MPI yang dibuat. Jadi siswa bisa mengaksesnya dan mengulang-ulang kegiatan
evaluasi ini untuk mengukur pemahaman mereka. Setelah itu, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, tentunya kita harus melakukan refleksi pembelajaran. Nah, di sini ada sticky note, emoticon, suasana hati siswa ketika sedang melakukan pembelajaran. Ya lumayan bagus responnya, karena sebagian besar siswa mengekspresikan perasaan senang. Walaupun ada beberapa yang mungkin karena teks ya, Bu. Teks itu kan bagi sebagian orang tetap saja itu adalah hal yang panjang yang harus dibaca, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, bahan ajar MPI ini sudah saya bagikan di akun PMM. Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui link yang tertera di Bukti Karya. Saya mohon untuk umpan baliknya Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu berkenan untuk mengakses, kemudian mengunduh dan memberikan umpan balik di PMM Bukti Karya yang sudah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren banget ya Bapak Ibu kalian. Jadi Bu Septia menggabungkan antara Canva, Quizzes ya, luar biasa dibentuk menjadi suatu media pembelajaran interaktif ya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi nah ini langsung ada request ini Bu Septia, jadi bisa minta link ya, jadi gak sabar untuk memberikan umpan balik nampaknya Bu Septia. Jadi nanti di-share saja untuk link umpan baliknya agar Bapak Ibu sekalian bisa melihat nih bagaimana bukti karya yang telah Ibu Septia berikan. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan buka dulu sesi bertanya sebelum nanti lanjut dengan saya sendiri. Nah, jadi kita buka dulu, udah banyak nih yang tidak sabar ingin bertanya dan mengupas tentang bagaimana trik dan triknya mungkin Bu Bika dan Bu Septia. Silakan Bapak Ibu, kita coba lihat yang ingin bertanya, silakan resen. Ini yang pertama ada Ibu Ani. Halo Bu Ani. Ada Bu Ani? Mungkin bisa silakan buka open mic. Iya Pak, Silakan Bu Ani. Ya pagi nih mau bertanya dengan Ibu apa tadi ya? Ibu Septia. Oke. Nah, ini bagaimana cara atau trik kita sebagai seorang guru menggunakan gaya belajar siswa dengan siswa yang kurang aktif? Ya mungkin itu aja Pak. Oke, itu saja Bu. Oke, terima kasih. Ibu Ani dari mana Bu Ani? Oh, dari SD 111 Bengkulu Utara, Pak. Wow, dari Bengkulu Utara. Kebetulan dari Bengkulu ini Bu Septia dan Bu Mika. Jadi mungkin tadi langsung bisa dijawab oleh Ibu Septia ya. Jadi misalnya ada kondisi anak yang kurang aktif, ya seperti itu, bagaimana mengakalinya Ibu Septia? Silakan Bu Septia. Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Waduh, ini permasalahan setiap guru di kelas pasti ada. Ya, walaupun kita sudah sebagai guru sudah menyiapkan modul ajar atau RPP terbaik, kemudian media terbaik, tapi tentu saja ketika penerapannya semuanya juga balik lagi ke respons siswanya gitu kan ya. Apakah siswanya siap untuk belajar? Nah, oleh karena itu biasanya di awal saya melakukan pengecekan kesiapan belajar siswa. Apakah mereka benar-benar sudah siap untuk belajar hari ini atau saat pertemuan itu gitu. Saya lihat dulu misalnya apakah kalau jam pertama, kalau di saya jam pertama tuh biasanya anak-anak belum sarapan ya. Jadi saya membuat kesepakatan kelas. Apakah boleh sambil cemil-cemil, sambil makan cemilan di kelas atau tidak. Kemudian kalau jam terakhir pun saya tetap membuat kesepakatan kelas. Misalnya kan kalau jam terakhir itu biasanya anak mengantuk. Kemudian sering izin keluar kelas. Nah, di situ di awal pembelajaran agar siswa siap belajar dan pembelajaran kondusif, saya membuat kesepakatan kelas. Apa yang sebaiknya dilakukan di kelas dan tidak dilakukan di kelas. Kemudian
biasanya ketika kesempatan kelas itu anak-anak sudah, karena saya sudah mengajar SMP ya Bapak Ibu, kemudian SMP-nya kelas 3, kelas 9 maksudnya. Anak-anak pun sepakat untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ketika ada siswa yang kurang aktif, biasanya teman-temannya saling mengingatkan. Ketika kegiatan diskusi itu tadi, ketika kegiatan diskusi, kan ada kegiatan presentasi dan diskusi. Jadi kegiatan berkelompok itu pasti setiap siswa akan bertanya, kelompok 1 apakah ada tanggapan, kelompok 2 apakah mau bertanya, jadi siswa sendiri yang aktif. Biasanya saya juga membentuk dalam kegiatan pembelajaran yang ada diskusinya dibentuk dalam sebuah kelompok. Dan kelompoknya itu biasanya kadang saya memakai jenisnya disamakan dengan gaya belajar, misalnya anak kinestetik dan anak kinestetik semua, tergantung materi juga Bapak Ibu. Kalau materinya drama kayak gitu, anak kinestetik senang karena praktek. Terus kalau materinya teks, saya campur. Jadi setiap kelompok ada anak dengan gaya belajar yang beragam. Saya gabungkan supaya semuanya bisa saling membantu. Jadi ketika anak dengan gaya belajar visual mendapatkan tugas untuk membuat bahan presentasi. Karena kesenangannya mereka ya seperti itu, membuat bahan presentasi, membuat bahan-bahan visual. Nah, yang anak audio yang senangnya diskusi, yang bagian tanya jawab, menjawab, terus memberikan tanggapan. Anak kinestetik pun begitu. Mereka juga biasanya kalau presentasi membantu anak-anak audio. Tapi mereka lebih ke bergerak ya kalau anak kinestetik itu, misalnya mereka maunya maju ke depan, bertugas sebagai operator. Tadi kan di lab ya, anak kinestetik itu bertugas sebagai operator, terus bertugas untuk memindahkan slide-slide, seperti itu. Jadi semuanya bisa aktif. Yang pertama pastinya kita harus membuat kesepakatan kelas dulu ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan gaya belajar siswa, kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, Iya. baik. Semoga saja Ibu Ani tidak puas. Ya, terima kasih Bu. Berdiskusi dan saling belajar lagi ya. Iya. Iya Bu, terima kasih. Luar biasa nih. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah dijawab langsung dengan Ibu Septia. Jawabannya luar biasa ya Bapak Ibu ya, mencerahkan ya. Jadi semoga sedikit banyaknya membantu Bapak Ibu atas apa yang menjadi keluh kesah Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu, pertanyaan kedua ini ada Lorsen dari Pak Afzalita. Afzalita Bu apa Pak ini ya? Mungkin silakan buka kamera boleh. Buka kamera atau buka mic boleh. Silakan Pak atau Bu Afzalita. Afzalita Ibu ya. Silakan Bu Afzalita. Halo, Ibu Afzalita. Oke, karena belum ada tanggapan, ini yang kedua ada Ibu Eni Sukmayani. Oke, silakan Bu Eni. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Padli. Ya. Izin tidak membuka kamera, Pak. Siap. Ya, sebelumnya saya sangat mengapresiasi Bu Mika ya, karena satu kabupaten kami rupanya dari Aceh Selatan. Luar biasa. Dan jaraknya pun tidak terlalu jauh dari SMA kami. Kami Mekik, beliau di Sawang, Bu ya. Ya, pertanyaan saya mungkin bisa untuk Bu Mika, bisa untuk Bu Septia, karena saya melihat tampilan Canva-nya tadi ya. Sepertinya tampilan Canva Bu Mika dan Bu Septia itu macam ada hyperlink kalau di PPT biasa ya. Kalau untuk materinya misal tinggal klik materi langsung nanti keluar. Nah, di situ saya belum mengerti itu Bu Septia, Bu Mika. Karena biasanya Canva yang saya buat itu sebentuk presentasi biasa saja,
tidak interaktif seperti itu. Nah, di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara membuat materi tadi dengan menggunakan tinggal klik aja nanti langsung ke halaman yang dituju, misalnya seperti hyperlink kalau dulu kalau tidak salah saya. Terima kasih Bu, Pak. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Eni Sukmayani. Baik, jadi memang penasaran ya karena penuh trik ya seperti itu. Jadi seperti MPI seperti itu ya jadinya. Jadi memang Canva ini banyak fungsinya Bapak Ibu. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu Mika atau Ibu Setia, silakan. Untuk jawaban ininya karena untuk sesi mungkin atau mau adakan webinar Ibu Setia untuk Bu Mika untuk ke depan, nah boleh tentang pelatihan bagaimana Canva pembuatan MPI atau seperti quizzes. Ya, silakan salah satu Ibu Mika atau Ibu Septia menjawab. Boleh. Mungkin ya, Ibu Mika dulu, kalau enggak Ibu Mika dulu, coba. Ya, silakan Bu Mika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sukmayani. Kita satu kabupaten Bu ya, salam kenal Bu. Ya. Untuk media pembelajaran MPI tadi, saya menggunakan Canva. Jadi nanti di dalam Canva, di setiap elemen-elemennya itu, bisa kita masukkan link, Bu. Jadi nanti bisa link itu bisa tertuju ke laman berikutnya, atau bisa tertuju ke laman kedua atau ketiga atau yang terakhir, Bu. Jadi nanti memang ada pilihan di pas ngedit di Canva-nya, Bu. Ya. Tampakkan contohnya. Boleh dipraktekkan, Ibu. Mungkin mau ditambahin dengan Ibu Septia sedikit. Boleh. Enggak, maksudnya boleh nggak langsung dipraktekkan ke Canva-nya bagaimana cara langsung dilingkan seperti itu? Karena saya kalau biasanya kuisis saya terpisah nggak dari Canva. Saya juga melakukan kuisis bersama peserta didik, tetapi nggak lewat Canva. Dan kalaupun materi yang saya sajikan nggak hyperlink seperti itu, jadi biasa saja menurut saya. Makanya saya sangat tertarik yang hyperlink tadi. Ya. Baik, sebenarnya seperti ini, Bu. Jadi memang momennya ini sebenarnya ini ya, mungkin nanti sesi selanjutnya untuk sesi perkenalan Canva seperti itu, Bapak Ibu. Jadi memang kami diminta, memang juknisnya dari alurnya memang kami diminta untuk berbagi praktik baik seperti itu, Bu Eni. Jadi memang untuk memberikan tutorial dan lain sebagainya itu tidak diinikan pada sesi saat ini seperti itu. Jadi nanti untuk sesi membedah mungkin nanti Ibu Mika atau Bu Septia akan memberi tahu. Jadi triknya seperti itu Bu Eni Sukmayani. Jadi memang sebelumnya mohon maaf, memang untuk memberi tutorial pada momen saat ini belum bisa dilakukan Bu, karena memang saat ini bukan untuk memberikan tutorial, tapi membagi praktek baik apa yang sudah dilakukan seperti itu, Bu Eni. Atau nanti mungkin bisa juga ini ya Pak ya, kami bisa jumpa gitu Pak, karena nggak jauh antara Sawang sama Muki Pak. Boleh. Ibu Mika diundang saja Bu untuk mengisi IHT di sekolah. Keren itu. Tapi saya boleh share sedikit mungkin yang tadi yang mengkaitkan akun kuisis dengan MPI-nya ya. Oke, silakan Bu Septia. Sudah muncul? Sudah muncul, Pak? Nah, caranya begini, Bu. Ibu buka kuisisnya, kemudian share bagikan. Nah, linknya itu nanti di-copy ke Canva. Nanti di Canva itu ada tombol tautan. Ada tombol tautan. Nah, linknya itu nanti di-copy ke sini, masukkan ke tombol tautan itu.
Nanti bisa diklik. Tombol yang seperti rantai, nah itu Iya. nanti bisa diklik. Link kuisisnya. Kuisis atau video pun sama. Video, nah ini saya memasukkan video pembelajaran dari YouTube. Saya melakukan hal yang sama seperti itu. Ini videonya, kemudian saya kaitkan ke tautan yang tadi, ke tombol yang ini. Yang seperti rantai ini, tombol tautan, ada menunya, tombol tautan. Nah, saya masukkan linknya di situ, kemudian klik selesai. Oke. Itu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Setia telah menjawab ya langsung tutorial ya. Jadi menjawab penasaran ya, langsung terkupas seperti itu. Silakan mungkin satu penanya sebelum kita lanjutkan sesi selanjutnya, Bapak Ibu. Adakah yang mau bertanya pada sesi ini? Oke, cukup. Oke, ada di kolom chat. Di kolom chat ada. Ibu mohon pencerahannya bagaimana membuat soal sendiri di aplikasi Quizzes. Ibu Lisa Marlina. Oke, mungkin ada yang mau jawab, Ibu Septia atau Ibu Mika? Silakan. Karena dua-duanya pakai Canva, pakai Quizzes juga sih. Ya, Bu Mika, barangkali berkenan. Iya nih Bu, lagi jalan kuisisnya karena lagi hujan Bu ya, jaringannya lagi. Oke, kalau tidak apa nanti di akhir sesi yang pas kedua ya kita tunjukkan sebentar ya. Iya, boleh. Kita lanjut ke baik, Bapak Ibu materi. simpan dulu rasa penasarannya ya, berarti ya Ibu Septia ya, Bu Mika ya. Jadi Ibu Lisa simpan dulu penasarannya, tahan dulu penasarannya. Jadi karena memang situasinya tidak bisa sesi Ibu Mika, nanti sampai itu bisa di share screen seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita beranjak terlebih dahulu. Ya, ini beranjak terlebih dahulu dari sesi tanya jawab sesi pertama ya Bapak Ibu. Tenang, nanti ada link untuk absensi akan dibagikan oleh rekan saya Bu Septia atau Bu Mika di kolom chat. Jangan lupa Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Kemudian Bapak Ibu kita ke sesi ketiga ya, mungkin saya langsung sendiri aja nggak apa-apa ya. Jadi kebetulan saya yang mengisi sesi ketiga Bapak Ibu. Jadi perkenalkan Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya share screen ini Bapak Ibu. Oke. Ini kebetulan saya menggunakan dua device karena takutnya memang cuaca. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah tampil? Oke. Oke, ini sengaja tidak saya besarkan karena memang kalau saya besarkan situasi sinyal dan sebagainya itu akan berpengaruh. Nah, jadi Bapak Ibu tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Fadli Omirharjo. Ya, saya SD 63 Lebong. Nah, itu nomor handphone saya. Ya, 24 jam insya Allah aktif. Cuman kalau tidak aktif mungkin udah tidur orangnya. Seperti itu. Jadi perkenalkan saya Fadli Omirharjo ini kegiatan sehari-hari yaitu sebagai wakil komunitas belajar ID Bapak Ibu. Jadi kami di Bengkulu itu ada komunitas belajar ID, ada 20 orang dan saya dipercaya sebagai wakil komunitas belajar ID Bengkulu. Kemudian saya juga co-kapten belajar.id Bengkulu.
Yang ketiga yaitu pendekar virtuality, di mana ada komunitas ya, komunitas virtuality. Yang selanjutnya adalah assembler certified trainer tentang AR, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik dengan AR, jadi AR itu augmented reality, ya, itu kebetulan di Bandung untuk pengembangnya. Kemudian Super Trainer Quizzes tahun 2022, yang untuk program 2023 saya tidak ikut, jadi sempat di tahun 2022 menjadi Super Trainer Quizzes. Kemudian Ketua Ikatan Guru Indonesia, kemudian Ketua KKG Gugus 2 dan CGP Angkatan 6, Bapak Ibu. Jadi yang ingin saya bagikan ini adalah merupakan hasil tesis saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi hasil tesis saya beberapa bulan yang lalu, ini belum lama, tentang pengaruh virtuality dengan pendekatan STEM terhadap literasi sains. Jadi di literasi sains ini saya mengangkat aspeknya ada 4, Bapak Ibu, kebetulan yang diangkat, yaitu aspek konten, konteks, kemudian sikap, dan keterampilan, Bapak Ibu. Jadi aspek kontennya itu tentang keilmuannya, konteksnya tentang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, serta sikap dan keterampilan. Nah, latar belakang kenapa pentingnya literasi itu, Bapak Ibu sekalian, yang pertama pentingnya membangun dasar yang kuat tentunya. Ya, di usia dini kita perlu menyiapkan generasi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir. Yang ketiga, menumbuhkan minat dalam sains. Yang keempat, relevansi dengan tata surya. Jadi kalau materi tata surya itu saya mengalami sendiri. Ada beberapa siswa saya juga yang mengalami kendala ketika tampilan tata surya itu hanya ditampilkan melalui tayangan berupa video YouTube seperti itu atau gambar. Nah, itu masih kurang memahami. Dan dari dasar itulah saya menggunakan virtuality ini sebagai media pengembang. Kemudian kelima yaitu persiapan untuk masa depan, Bapak Ibu. Jadi untuk mempersiapkan masa depan bahwa tidak diurung kemungkinan bahwasanya kita menghadapi dunia yang jelas majunya sangat pesat. Kemudian virtuality, Bapak Ibu, jadi virtuality itu adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke dunia virtual yang mirip dengan dunia nyata. Jadi, itu virtual, kemudian VR juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan dunia virtual, membuat pengalaman lebih mendalam dan realistis. Dan selanjutnya, kenapa saya mengangkat dengan pendekatan STEM? Karena menurut saya pendekatan STEM itu juga mampu meningkatkan sains, teknologi, engineering, matematik dari unsurnya lengkap, ya. Kemana pendekatan STEM itu adalah pendekatan yang pembelajaran yang mengintegrasikan mata pelajaran sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Seperti itu. Kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Namun dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu, STEM ini tidak saya lakukan secara ini ya, karena pendekatan STEM itu tidak bisa berjalan tanpa ada model yang mengikat. Jadi saya menggunakan PJBL untuk mengikat dari unsur STEM ini, pendekatan STEM. Kemudian literasi sains ada aspek konten, konteks, sikap, dan keterampilan, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan proses pelaksanaannya, yaitu yang pertama ada penentuan pertanyaan mendasar bersama peserta didik tentunya. Ini tahapan awalnya yaitu penentuan pertanyaan, kemudian saya memperkenalkan virtuality kepada anak-anak, terutama VR box-nya, kemudian menjelaskan cara kerja media virtuality kepada peserta didik, Bapak Ibu. Jadi bagaimana VR itu nanti kalian ketika memasukinya dan apa yang harus dilakukan itu saya jelaskan terlebih dahulu. Kemudian peserta didik berdiskusi, membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 peserta didik. Kemudian peserta didik mencoba virtuality ini secara langsung. Jadi kebetulan punya VR box itu ada beberapa, jadi saya bagi kepada beberapa tempat. Jadi kelompoknya dapat satu-satu VR box, jadi
untuk bisa digunakan secara bergantian seperti itu. Sambil di depan ditayangkan untuk tampilan dalamnya seperti itu. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, Bapak Ibu. Jadi kami mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan LKPD yang sudah dibuat berdasarkan pengamatan yang ada di dunia virtual tersebut. Kemudian selanjutnya, nah peserta didik mulai menyusun nih perencanaan proyek, karena di akhir itu ada proyek yang mereka buat bersama-sama, yaitu tentang diorema tata surya, Bapak Ibu, di mana mereka akan lebih memahami ketika sudah melihat virtual reality tersebut. Nah, yang selanjutnya itu peserta didik memperhatikan bagaimana tugas pembuatan proyek yang akan dilakukan, nah, melalui video singkat dan juga virtual reality itu sendiri. Kemudian menyusun jadwal, Bapak Ibu. Jadi menyusun jadwal, kemudian memantau siswa dalam kewajiban proyek diorema sistem tata surya tersebut. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil pembuatan diorema sistem tata surya tersebut ke depan kelas secara bergantian tentunya. Nah, ini beberapa hasil karya yang sudah dikembangkan. Kemudian hasilnya meliputi hasil aspek konten, Bapak Ibu. Jadi aspek konten itu dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu ada pengaruh sebesar 73% termasuk dalam kategori sedang, Bapak Ibu, untuk aspek konten. Sedangkan untuk aspek konteks yaitu ada pengaruh sekitar 69% termasuk dalam kategori sedang. Kemudian aspek sikap, Bapak Ibu, ada pengaruh sebesar 76 dengan kategori sedang. Kemudian aspek keterampilan yaitu 79% termasuk dalam kategori besar untuk aspek keterampilan. Nah, berikut merupakan tampilan virtual reality itu sendiri, Bapak Ibu. Dunianya dalam kelas, Bapak Ibu. Jadi stage pertama yaitu masuk ke dalam kelas sebelum mereka ke tata surya. Ini mereka melihat ya tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Ini diwakilkan pertama dibuat. Ini seperti lorong waktu, jadi berpindah tempat. Jadi dari awalnya tempatnya di kelas berpindah ke dalam dunia yang berbeda. Nah, ini masuk ke dalam dunia tata surya, Bapak Ibu. Di dalam ini suasananya sudah berbeda. Ya. Di dalam ini mereka bisa menyaksikan langsung, oh ini bentuk matahari itu. Jadi kemudian ditambah dengan motifnya video penerangan tentang tata surya dan sebagainya. Ya. Kemudian, nah ini ya, ini tata surya. Nah, jadi ada notif yang menunjukkan, oh itu apa. Kemudian, oh mana bumi, bumi itu bulatnya. Kemudian warnanya apa. Kemudian ternyata ciri khasnya seperti ini, seperti itu. Jadi sampai detail itu ada di notif ini. Memang kalau dari sini agak tidak jelas, tetapi kalau kita masuk di dalam itu insya Allah jelas, Bapak Ibu, untuk tampilan dan tulisannya. Dan alhamdulillahnya untuk konten media ini
untuk khusus media virtual ini yang saya buat ini sudah dihakikan. Jadi alhamdulillah sudah keluar hakinya itu beberapa hari yang lalu. Alhamdulillahnya sudah ada hakinya. Dan dalam fitur ini bisa melaksanakan kuis juga seperti kuis itu, Bapak Ibu. Jadi virtual reality ini juga bisa melaksanakan evaluasi ya, beberapa soal dan beberapa pilihan. Tidak bisa pilihannya berupa pilihan yang mengetik kata ya, jadi hanya pilihan ganda. Jadi karena menggerakkannya adalah wajah, jadi hanya pilihannya seperti itu. Nah, oke. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Demikian hasil dari berbagi praktik baik saya, Bapak Ibu, yang masih perlu banyak perbaikan. Ya, mudah-mudahan ke depan ada ini. Kemudian mungkin merangkap dengan teman-teman saya juga, dengan Bu Septia dan Bu Mika. Nah, langsung saja nih kita buka sesi tanya jawab yang kedua ini ya, karena biar ini silakan, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan Bapak Ibu. Oke, Bu Dian Pertamasari, silakan Bu Dian, boleh sebutkan asalnya Bu Dian dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari satu SMA dengan Bu Mika. Wah, luar biasa supportnya ya. Ya, alhamdulillah, selamat untuk Bu Mika dan Bapak Ibu sekalian yang malam ini sudah membagikan praktik baik, ini luar biasa. Sayangnya tadi saya tidak sempat nonton Bu Mika gitu kan. Tapi alhamdulillah dapat ilmu dari Pak Fadli dan Bu Septia. Ini menarik sekali yang disampaikan oleh Bu Septia dan Pak Fadli, terutama saya ingin mengomentari punya Pak Fadli nih. Berarti program pembatik ini berarti kan memberikan fasilitas pembelajaran yang sungguh luar biasa gitu ya. Ini mau tanya nih Pak. Boleh. Ininya Bapak, apa namanya tadi tuh? Praktik baiknya Bapak itu memang membuat dari awal gitu Pak. Itu kan pakai virtual reality-nya sekolah ya. Kemudian programnya itu memang dirancang sendiri oleh Bapak nih Pak. Oke, langsung saya jawab Ibu ya. Oke. Baik, langsung saya jawab. Jadi karena pertanyaan itu untuk saya, jadi langsung saya jawab. Jadi memang kebetulan saya itu bekerja sama dengan berkembang salah satu pengembang Bapak Ibu. Jadi itu tuh ada pengembangnya itu Milia Lab. Jadi Bapak Ibu boleh nih searching juga di Instagram atau sosial media kami. Ada juga namanya Milia Lab Bapak Ibu. Jadi Milia Lab itu berfokus kepada virtual reality. Jadi kami itu adalah pendekar. Jadi pendekar itu pendidik ya, pendidik yang tergabung dalam virtual reality. Jadi untuk pengembangan itu Bapak Ibu, jadi kami itu berapa aset kami sudah disediakan dari platform. Jadi kami membuat, merancang. Nah, itu yang kami buat Bapak Ibu. Jadi memang kebetulan ini saya membuat. Jadi menyusun apa yang mau diinginkan, stage-nya jadi ada storyboard. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu proses, misalnya tata surya ini tadi, saya membuat storyboard dari awal. Jadi storyboard itu yang akan tampil nanti ini, urutannya seperti ini. Kemudian nanti di dalam tampilan itu apa saja nih tambahannya, mungkin ada audio itu bisa ditambahkan Bu. Jadi suara kita pun bisa dimasukkan situ, seperti selamat datang di dunia virtual ini seperti itu. Jadi bisa dimasukkan. Kemudian untuk jauh lebih dalam Bu, Ibu boleh nih nanti ke depan akan ada pelatihan virtual reality ke depan. Jadi keuntungannya apa Bapak Ibu? Jadi keuntungannya ketika Bapak Ibu bergabung dalam virtual reality, dalam pelatihan virtual reality tersebut, Bapak Ibu akan mendapat lisensi. Jadi lisensinya itu ada lisensi pendekar VR. Jadi nanti Ibu bebas menggunakan aset-aset yang ada di dalam virtual reality tersebut. Itu. Jadi beberapa itu sudah disiapkan. Seperti itu Bu Dian. Baik, terima kasih Pak sudah berbagi ilmu. Siap, terima kasih.
Oke, Bapak Ibu, selanjutnya silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kami persilakan Bapak Ibu dengan senang hati. Oke, di sini juga ada nih tadi siapa ya? Oke, Fatmawati. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya boleh di kolom chat, boleh. Kemudian Resen juga boleh bertanya langsung dengan beberapa sahabat teknologi yang kali ini memamparkan dengan sangat luar biasa. Wah, Ibu Setia dengan ini ya selalu mengingatkan untuk mengisi daftar hadir ini. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oke. Mungkin Ibu ini tadi ya, siapa yang mau memberi tutorial tadi ya? Ibu Mika atau Ibu Setia tadi ya? Sedikit mungkin sambil berbagi ya. Ya Pak. Silakan Ibu Mika. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Lisa. Ibu Lisa masih ada? Bu Lisa masih. Oke, silakan. Nih ya Bu, saya akan menjelaskan sedikit cara pembuatan soal melalui quizzes. Sudah nampak ya Pak, Bu? Sudah nampak Bu. Sudah ya. Nah, jadi ini nanti kita akan login menggunakan quizzes. Di sini saya sudah langsung login ya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti kita klik buat. Nah, di sini kita buat dari awal ya Bapak Ibu. Dari awal. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti ada pilihan ganda, ada susun ulang, ada banyak-banyak pilihannya. Jadi saya ambil yang pilihan ganda ya Bu. Salah satu pilihan ganda. Nah, misalkan kita buat sini pertanyaan. Saya dengan nanti untuk kunci jawabannya kita bisa langsung mengklik di sini ya Bu. Nah, setelah soal selesai kita buat, lalu kita simpan soal. Nah, nanti untuk pertanyaannya Bapak Ibu bisa menambah pertanyaan baru. Pertanyaan baru nanti setelah soalnya selesai bisa Bapak Ibu simpan, dan setelah simpan nanti bisa Bapak Ibu share ke anak-anak. Nah, ini nanti bisa melalui kuis langsung atau jadikan PR atau model lain Bapak Ibu. Nanti bisa lanjutkan. Nah, nanti akan keluar link seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ada kodenya, ada linknya. Nanti ini bisa dibagikan kepada siswa. Begitu Bapak Ibu, cara singkat, cara pembuatan soal di quizzes. Oke, terima kasih Bu Mika. Singkat, padat, dan jelas. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Penjelasan dari Ibu Mika. Jadi oke, siap. Terima kasih sama-sama Bu ya, Bu Lisa. Oke, ini ada resen nih, Pak Muharil. Silakan Pak Muharil. Nah,
bisa langsung open mic. Ya, Assalamualaikum Pak Fadli, Bu Mika. Waalaikumsalam Pak Muharil. Ya, perkenalkan nama saya Muharil dari Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Salam kenal Pak Muharil. Ya, saya latar belakang guru PJOK. Mungkin banyak sekali belum seperti Bapak Ibu karena penggunaan teknologi dalam pembelajaran mungkin belum maksimal ya. Mungkin Bu Mika ataupun Pak Fadli, kemudian di sekolah pun kami punya keterbatasan baik itu wifi, jaringan HP pun nggak terlalu bagus. Untuk pembuatan kuisis yang menggunakan kertas itu mungkin bisa berbagi ini, Bu. Halo, cek. Halo, Pak Muharil. Ya, Bu. Ya, Pak. Ya. Gimana Pak Muharil? Ya, misalnya kan untuk sekarang saya melihat ada referensi penggunaan kuisis itu menggunakan kertas barcode itu, Bu Mika. Itu bagaimana, apa bisa diterapkan di jaringan yang nggak kurang gitu. Oke, jadi saya menangkap ya pertanyaan dari Pak Muharil ini. Jadi di sekolah Pak Muharil ini terbatas dengan jaringan ya. Jadi jaringan, sinyal dan lain sebagainya. Jadi bagaimana nih agar Pak Muharil ini masih bisa mengoptimalkan penggunaan kuisis seperti itu. Mungkin boleh dijawab Ibu siapa nih? Ibu Septia atau Ibu Mika? Oke. Silakan. Oke, Bu Septia. Oke, silakan Bu Septia. Bentar. Iya. Sudah muncul, Pak? Oke, sudah. Ini ada salah satu contoh, Pak, dari kuis yang sudah saya buat. Nah, nanti tetap pertamanya kita harus membuat dulu soal kuisnya di kuisis secara daring. Nah, setelah itu ada pilihan menu tombol paper mode atau mode kertas. Dan itu tinggal diklik. Nah, diklik kemudian nanti kita print kertasnya dan dibagikan ke siswa, tapi tetap ada satu perangkat yang online, biasanya gurunya. Kalau di kelas saya sediakan satu laptop untuk memplay kuisnya, untuk memainkan kuisnya. Jadi nanti anak-anak yang memegang papernya, nanti saya scan itu kertas jawaban anak-anaknya. Kertas jawabannya diputar, ini contohnya. Ada A, B, C, D. Nah, itu nanti di print kertasnya. Jadi tetap ada perangkat yang mendaringkan kuisnya satu untuk memulai kuis seperti itu. Biasanya saya pakai ini kalau tidak dapat jatah menggunakan ruang multimedia. Jadi di kelas yang biasa yang tidak ada internetnya, tidak
kan tidak semua kelas kebetulan kalau di sekolah saya tidak semua kelas dapat bagian internet. Seperti itu. Bagaimana, Pak? Ya, Oke. semoga Berarti nggak puas, bisa Bapak. offline 100% Bu ya? Ada satu dari gurunya yang mengaktifkan. Baik. Mungkin itu Pak Muharil. Jadi saya tambahkan Terima sedikit kasih. Pak Muharil. Jadi penggunaan paper mode itu masih tetap menggunakan satu yang online. Tapi kalau jika kita mau menggunakan yang memang tidak menggunakan online, nah, seperti itu kita bisa menggunakan kita bisa cetak dari kuisnya seperti itu. Tidak menggunakan laptop, tapi kita tetap bisa menggunakan soalnya tersebut melalui kita cetak seperti itu. Jadi di samping kita bisa cetak, tinggal pilihannya seperti itu. Jadi udah beberapa alternatif yang disediakan dari kuisis gitu, Pak Muharil. Bagaimana Pak Muharil? Ada juga Ya, aplikasi terima kasih lain, Pak Fadli, luar biasa. Iya. Selain Quizzes, Wordwall mungkin bisa. Oke. Nah, Wordwall bisa Bu. full paper mode. Widih, lain-lain berarti masih banyak lagi ya Bu Septia ya untuk alternatifnya seperti itu ya. Jadi kapan-kapan nih bolehlah Bu Septia ini berbagi tentang Wordwall ya atau dan sebagainya. Wah, luar biasa. Banyak ilmu. Dan kebetulan memang ini malam ini kayaknya kolaborasinya mewakili nih kayaknya. Saya guru SD, Ibu Mika tadi, Ibu Septia guru SMP ya, Ibu Mika Iya, Pak. guru SMA. Wah, Nah, lengkap SD, mewakili. SMP, SMA. Oh, mewakili guru SD, SMP, SMA. Jadi luar biasa. Oke, baik. Oke, Bu Media sudah izin tadi karena memang ada kegiatan. Baik, Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Terakhir mungkin untuk webinar malam ini. Ada Bapak Ibu? Oke, jika memang tidak ada Bapak Ibu, saya punya kuis ya. Kita mainkan kuis ini. Nanti mungkin bisa Bu Septia atau Bu Mika untuk melihat nih siapa yang kira-kira mendapat rank 1, rank 2 lah ya. Rank 1, rank 2 langsung nanti akan mendapatkan pulsa nih dari saya nih. Pulsa 25.000 setiap masing-masing pemenang seperti itu ya. Jadi saya coba setel dulu terlebih dahulu sebentar. Siapkan Bapak Ibu. Oke. Saya yakin Bapak Ibu luar biasa. Oke. Apa ini? Oke. Bentar, saya screen ya. Oke, saya bagi linknya. Saya copy di chat. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, ini silakan Bapak Ibu. Silakan join. Oke. Karena kayaknya memang untuk malam ini adalah malam untuk webinar. Kalau saya adalah webinar terakhir ini Ibu Septia dan Bu Mika. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin join ya, bersempatan nih sudah ada Ibu Lisa, Ibu Dian, Pak Rian dan Pak Muharil. Oke, sudah ada 4 orang yang berjoin, yang bergabung. Ya, ini kita mainkan Mystery Park. Seperti itulah ya. Oke, nanti dengan juri pertama ada Bu Septia dan Ibu Mika ya, juri kedua. Nanti akan melihat 2 orang ya, 1 dan kedua akan mendapatkan pulsa ya 25.000. Oke. Masih adakah Bapak Ibu yang mau join? Oke. Beruntung ya kalau yang masih join ya. Oke, saya bagikan kembali link joinnya, silakan. Oke.
Pak Fitrianto kalau juga mau juga nggak apa-apa Pak Fit. Kalau ingin Pak Fitrianto itu juga master quizzes. Biasa. Oke. Aduh, sudah banyak nih. Ya, ada Ibu Lisa, Ibu ya Pak Muharil, kemudian Pak Bambang, Ayulia, Bu Yevita, ya, sahabat teknologi juga dari Bengkulu, Bu Yevita ini, kemudian Bu Eva dan Pak Dani. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke, saya tunggu sekitar 30 detik lagi ya. Oke, 30 detik lagi. Karena 30 detik lagi. Nanti silakan nanti pemenang untuk ininya menghubungi nomor saya. Nanti kalau seandainya ini nanti akan saya kirimkan 823 7418 6081. Oke. Ini nomor saya, jika nanti seandainya sudah ada pemenangnya boleh WA-kan ke nomor saya. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Ada yang masih mau join? Tidak? Oke, kita mulai ya. Ada 13 orang dari 20 berapa ini ya? 25. Oke lah. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Oke. 1 2 3. Oke. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang paling duluan menuju puncak? Selamat berjuang. Oke, Ibu Yevita. Soalnya tidak susah ya, menguras pikiran. Oke, saat ini posisinya sudah ada Yevita, Pak Rian, Pak Martio, Anda. Ada 5 orang yang berada di pos 1. Ada Pak Rian, Pak Bambang Mulia, Eva Menanda, Rian B. Nah, sudah ada 3 orang, 4 orang. Sementara ini Dian P sudah ada di stage pertama. Oke, disalib dengan Pak Rian. Ini masih ada 3 orang nih, Ibu Lisa dan Bu Ani Marlinda serta Bu Eni masih stage di bawah, belum bergerak. Oke, sudah ada 4 orang yang berada di stage ke depan. Ini awas salju ya, Pak Bambang Prasetyo kena longsoran ya.
turun, kena longsoran. Sudah ada nih Pak Bambang Prasetya ya. Oke, waktunya 2 menit lagi Bapak Ibu. Siapa yang bisa tertinggi dalam 2 menit ini? Oke, 80%. Wah, sudah ada di posisi Gary ya. Jadi kena longsoran kembali. Oke, silakan. Oke, ada Pak Bambang nih. Sudah menyelesaikan dengan poin 9.800. Oke, ada Pak Rian dengan 1.000. Oke. Oke, 1 menit kembali. Baik. 30 detik. Berdasarkan ranking ya. Kalau nilai sama berarti berdasarkan ranking. 20 detik. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu. Ini ya. Oke, kita dapat nih Pak Bambang. Trainer support. Ya. Oke. Pak Bambang, ada Pak Bambang ini. Pak Bambang dan Pak Rian. Mungkin bisa mengungkapkan testimoninya. Wah, perasaannya memenangi kejuaraan kuisis. Oke, silakan. Mana ada Pak Bambang? Halo Pak Bambang, selamat Pak Bambang. Bisa open mic sedikit? Iya Pak. Assalamualaikum.
Salam. Dari mana nih Pak? Terima kasih. Perkenalkan Pak, saya Bambang Prasetyo dari Bengkulu Utara Pak, SD 111. Oh, salam kenal Pak Bambang. Waduh. Salam kenal Pak Ibu. Satu lagi siapa tadi ya? Saya lupa ini. Bu Septia Pak siapa? Rian. Pak Rian. Oke ya Pak Rian. Pak Rian. Ada Pak Rian. Pak Rian. Siapa Pak Rian ini dia? Saya. Oh Pak Rian. Masya Allah Pak Rian. Oh, founder sendiri Pak Rian. Selamat Pak Rian. Baik Bapak Ibu. Nanti Pak Bambang ini sama Pak Rian ya. Oke. Nanti Pak Bambang WA di nomor saya ya sama Pak Rian ya. Oke. Siap Pak, makasih Pak. Oke, nanti saya akan transferkan atau dipulsakan. Oke. Baik Bapak Ibu, usai sudah ini nampaknya kegiatan webinar Khobar Akbar pada malam hari ini. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih. Kami tanpa Bapak Ibu sekalian bukanlah apa-apa ya, karena memang kami tugasnya berbagi praktik baik Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mungkin ada kalimat super Bu Septia terlebih dahulu Bu untuk memberikan kata-kata supernya atau kalimat supernya kalau ada. Ya. Terima kasih Pak. Tetap semangat belajar sampai akhir hayat. Wah, tetap semangat belajar sampai akhir hayat, luar biasa ini Bu Septia. Dalam, mengena, majleb. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian terinspirasi. Semangat. Oke, mungkin kami silakan yang kedua Ibu Mika nih. Silakan Bu Mika. Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, terlebih kepada yang dari Aceh, saya ucapkan terima kasih banyak. Kata-kata motivasi dari saya, tetap harus selalu berbagi praktik baik kepada semuanya, terutama kepada guru di Indonesia. Oke, luar biasa. Terus berbagi praktek ya. Oke. Mungkin Pak Fitrianto nih, oke, founder nih. Ada kata-kata pamungkas nih Pak Fit. Dalam bahasa Jawa itu obah tambah. Bahasa Indonesianya, ketika kita mau bergerak pasti akan bertambah. Bertambah apa? Ilmu, saudara, dan rezeki terutama. Karena rezeki itu tidak hanya uang ya teman-teman. Tapi seperti ini, itu juga rezeki bagi kita. Itu dari saya Pak Fadli. Terima kasih, super ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, kalimat terakhir dari saya, bukan ya, jangan ya. Kalau kalimat terakhir agak seperti apa gitu nanti takutnya ini gimana ya. Kalimat super dari saya, Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian adalah orang-orang hebat. Teknologi itu hanya alat Bapak Ibu. Mari lakukan sesuatu berdasarkan hati nurani dengan ikhlas, maka Bapak Ibu akan menuai hasilnya ke depan. Terus bergerak, terus melangkah demi perubahan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk webinar kali ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya. Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Siap. Ini bisa di off kan ya Pak Fit, rekodnya?